di ruang Teams ini. Sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung, kita mulai terlebih dahulu untuk kegiatan penyampaian laporan capaian pembelajaran untuk TKA dan TKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya banggakan Bu Ani sebagai guru TKB dan semua bunda-bunda yang sudah selalu mendampingi dan menemani putra-putrinya selama proses pembelajaran semester 1. Untuk kesempatan hari ini, insya Allah agenda kita menyampaikan hasil laporan capaian pembelajaran selama kurang lebih 6 bulan pembelajaran, baik yang di TKA ataupun TKB. Jadi untuk gambaran umum tentang isi dari laporan capaian pembelajaran nanti akan disampaikan oleh Ibu Ani, dan untuk secara private laporan pembelajaran berupa PDF insya Allah disampaikan melalui jalur pribadi ya, atau di Telegram masing-masing atau di WA masing-masing. Terus untuk sesi konsultasi terkait dengan hasil capaian pembelajaran nanti bisa melalui masing-masing wali kelas. Jadi untuk yang kelompok A nanti bisa ke Bu Sinta, untuk yang kelompok B nanti bisa langsung ke Bu Ani. Setelah sesi di room besar ini atau sesi bersama-sama ini nanti berakhir, kita bisa lanjut ke ruang kelas masing-masing. Jadi yang A nanti kita pindah ke ruang A, yang B pindah ke ruang kelas B. Jadi atau kalau memang mau secara private atau secara sendiri-sendiri juga boleh, nanti bisa janjian yang A sama saya, yang B sama Bu Ani. Mungkin itu saja untuk sebelum masuk ke sesi selanjutnya. Kita buka pertemuan ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dilanjutkan oleh Bu Ani untuk memaparkan gambaran umum materi yang laporan capaian pembelajaran selama 1 semester ini. Terima kasih. Silahkan kepada Bu Ani. Alhamdulillah, terima kasih Bu Sinta, partner kami selama di Sekolah Indonesia Riyadh tingkat TK. Jadi kami di sini Sekolah Indonesia Riyadh menyediakan layanan tingkat TK hingga SMA, dan kami alhamdulillah khusus melayani yang di tingkat TK. Alhamdulillah untuk tahun ini karena ada 2 rombel ya, yang reguler dan KJJ. Baik ayah bunda semua ya di sini ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk kehadiran kali ini, yang mungkin ini pertama ya Bunda ya, bersama Bunda ya. Ya mungkin dulu yang sudah pernah di TKA tidak asing lagi ya, mungkin sudah hafal dengan alur pembelajaran kita. Nah, di sini kami menyampaikan untuk tahun ini pertama kali kami menerapkan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka. Kalau sebelumnya kita menerapkan kurikulum 13. Nah, untuk tahun pertama kalinya ini ya, kita menerapkan kurikulum Merdeka yang memang ini baru diterapkan di Indonesia. Kita alhamdulillah
dengan bismillah ya, kita menerapkan. Nah, apa yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya? Karena di sini ada beberapa Ananda yang sebelumnya di TKA. Jadi kalau dulu di kurikulum 13 itu aspek pengembangan anak, kalau masih ingat ya, itu ada 6 aspek yang dikembangkan. Ada nilai agama moral, kemudian sosial emosi, kemudian ada kognitif, bahasa, seni, fisik motorik, seperti itu. Nah, kali ini untuk yang kurikulum merdeka itu ada 3 elemen ditambah 1 proyek, seperti itu. Elemen itu hampir sama dengan aspek perkembangan sebelumnya, yaitu ada nilai agama moral dan budi pekerti. Ini sama ya dengan nilai agama moral sebelumnya. Kemudian jati diri. Jati diri ini lingkupnya ada sosial emosi, kemudian fisik motorik anak. Kemudian berikutnya ada dasar literasi. Di situ mencakup kemampuan dasar anak, baik itu kognitif, matematika, bahasa, seni. Nah, itu masuk di literasi seperti itu. Kemudian ada tambahan jati diri sudah ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila seperti itu ya. Itu gambaran singkatnya. Nah, kami share sedikit format rapor yang kami bagikan. Ini Bunda yang sebelumnya ini terdiri dari cover seperti ini ya, formatnya cover, kemudian informasi sekolah kita, kemudian informasi anak, kemudian nah ini kalau sebelumnya di kurikulum 13 pedoman penilaian itu kita menggunakan simbol, kemudian dikonversikan dengan simbol bintang seperti ini. Misal kalau anak kemampuannya belum mau melaksanakan, itu istilahnya dia masih belum berkembang ya. Kemudian itu bintang 1, kemudian bintang 2 anak mulai berkembang. Kemudian bintang 3 anak berkembang sesuai harapan. Kemudian bintang 4 anak berkembang sangat baik. Kemudian lingkupnya, aspek perkembangannya ini pengembangan pembentukan perilaku, nilai agama, moral, serta sosial emosi. Kemudian yang pengembangan kemampuan dasar ada berbahasa, kognitif, fisik, motorik, dan seni. Ini yang kurikulum 13. Nah, kurikulum 13 ini yang sudah menerapkan di sini ada Sakuina dan Amra. Jadi kami formatnya seperti ini ya sebelumnya ya Bunda ya. Ini semester 1 dan semester 2. Nah, untuk semester ini TKB kita menerapkan, jadi kalau sebelumnya itu penilaian pembelajaran ya. Nah, yang kurikulum Merdeka ini bukan penilaian pembelajaran tapi capaian. Apa yang telah dicapai peserta didik pada semester ini. Jadi ada nilai agama dan budi pekerti, kemudian jati diri, kemudian dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Nah, di sini informasi yang kami sampaikan bahwa pada tingkat TK itu anak berada di fase fondasi. Nah, nanti ketika di SD ada fase A, fase B, dan seterusnya. Nah, untuk di TK ini anak
di fase fondasi seperti itu. Seperti ini ya, Bunda ya. Nah, dan ini ada kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kemarin kita menerapkan 1 pekan dengan kegiatan yang berangkai dan diakhiri dengan makan soto bersama, seperti itu. Itu apa tujuannya di sini? Diharapkan tentunya anak didik kita, apalagi kita tinggal jauh dari tanah air ya. Nah, untuk mengembangkan agar anak itu tetap mengenal budaya Indonesia itu baik melalui makanan. Nah, kita kenalkan, kita ambil salah satu topiknya. Nah, untuk semester 1 ini kita ambil topik tentang kebinekaan ya, Ayah Bunda. Jadi diharapkan dari kegiatan profil pelajar Pancasila ini, proyek yang kita lakukan waktu itu meracik soto, anak-anak terbiasa karena yang kita amati selama ini Ayah Bunda, kalau apalagi anak yang lahir dan besar di Saudi ya, yang untuk reguler itu ya, itu kami melihat anak kurang terbiasa dengan makanan-makanan Indonesia. Karena itu untuk salah satu kegiatan untuk mengenalkan, maka ini topik yang kami ambil seperti itu. Kemudian apa yang membedakan kembali Ayah Bunda? Untuk yang kurikulum merdeka kami ada refleksi guru. Jadi untuk sebagai refleksi ya, untuk semester ini apa yang telah dicapai anak, kemudian harapan ke depannya semester 2 apa yang guru akan berikan kepada anak, kemudian dan harapan juga orang tua. Di sini ada refleksi orang tua. Nanti Ayah Bunda bisa memberikan catatan di sini ya Ayah Bunda ya. Mungkin bisa langsung diedit di bagian ini, bisa ketik di sini, nanti bisa dikirim ke ini di guru kelas masing-masing ya, seperti itu. Jadi nanti akan kami lampirkan catatan ini di rapor anak, seperti itu. Nah ini ya formatnya ya Ayah Bunda. Seperti ini, nanti Ayah Bunda selain mengisi refleksi, di sini ada tanda tangan juga orang tua di sini, seperti ini. Nah, mungkin ini ya Ayah Bunda ya, yang kami sampaikan terkait dengan capaian pembelajaran Ananda selama semester 1 ini. Mungkin akan lebih ini lagi kalau kita membuka forum diskusi ya. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan seperti itu, bisa kita buka forum diskusi di sini. Seperti itu ya Bu Sinta, barangkali Bu Sinta ada tambahan lagi. Oke, terima kasih banyak Bu Ani. Sudah lengkap gambaran umum sampai pengisian refleksi dan kolom tanda tangan sudah tersampaikan semua. Menanggapi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ani, barangkali ada dari bunda-bunda ingin menanyakan sesuatu terkait dengan laporan capaian perkembangan Ananda, karena baru tahun ini ya kita menerapkan kurikulum merdeka karena memang baru di launchingnya tahun 2022 ini. Jadi yang sebelumnya kita memakai kurikulum 2013 PAUD atau K13 PAUD, untuk tahun ini kita sudah menggunakan kurikulum merdeka. Baiklah, kepada bunda-bunda sekalian, silakan barangkali ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan. Silakan bisa raise hand ya. Mama Edelin dan kakak, Mama Irki, Mama Mariam, Mama Bukhari.
Ya, terus Sakwina, Amra, adakah yang ingin disampaikan? Silakan. Barangkali dari mungkin Ayah Bunda barangkali ya ada yang ingin ini menyampaikan unek-uneknya selama pembelajaran kita ya. Di sini Boleh. satu semester ini khusus tentang perkembangan seperti itu, ataupun mungkin saran-saran buat kami sebagai guru dalam memberikan layanan pendidikan untuk Ananda seperti itu. Dan barangkali ada ide-ide yang mungkin bisa kami terapkan untuk pembelajaran ke depannya. Seperti itu. Silahkan, Bunda. Salam kenal, Bunda Bukhari, Bunda Maria. Salam kenal juga Ibu Ani. Masya Allah. Iya. Karena sebelum dengan Bu Sinta udah dengan Bu Ani dulu pertama kali ya. Bu Iya. Ani baru dengan Bu Sinta. Baik. Mungkin kalau dari kami sebagai orang tua Bukhari, Masya Allah, Alhamdulillah sih selama pembelajaran kami bersyukur ya dengan adanya TK, KJJ online ini ada di SIR ya. Kalau tidak ada, bagaimana anak kami bisa terbantu untuk sekolah, kan? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Juga bimbingan belajar buat dari Ibu Sinta dengan Bu Ani kan sebentar, tapi alhamdulillah Bu Hori selalu bilang sama Bu Sinta, Bu Ani bukan, itu Bu Sinta. Akhirnya terbiasa sama Bu Sinta. Alhamdulillah sekarang udah mulai mau nulis. Walaupun agak susah si Bu Horian, ya perkembangannya cukup baik, alhamdulillah. Baik cara mengajar Bu Sinta, alhamdulillah baik juga, alhamdulillah bisa. Bu Hori juga senang, happy. Kan yang pertama-tama anak usia seperti ini kan yang penting dia happy dulu ya. Karena nggak bisa kita paksa juga untuk belajar harus seperti ini. Jadi kami dari orang tua Bu Hori mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan belajarnya. Sekarang udah mulai, ayo sayang, duduk sayang, itu ada pusing. Sudah mau baca doa, terus sudah mau nulis sedikit-sedikit. Ya, alhamdulillah. Untuk selebihnya sih sampai saat ini karena kurikulumnya memang merdeka ya. Karena kemarin juga kakak-kakaknya juga ada sekolah juga di kelas 6 sama kelas 3 juga kemarin waktu terima rapot karena sistem kurikulum merdeka baru awal ya, baru pertama kali. Kalau kata bahasanya itu Rahmi modal nekat, insya Allah. Iya, karena baru dicoba untuk kita, alhamdulillah perkembangan baik dari kakaknya juga bisa mengikuti. Mudah-mudahan juga anak-anak kita ke depannya juga bisa mengikuti kurikulum merdeka, insya Allah. Dengan dukungan kita semua. Itu aja Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mama Al-Bukhari. Jadi betul sekali memang untuk pembelajaran di TK itu yang diutamakan anaknya enjoy dulu, happy dulu, baru pembelajaran nanti bisa disisipkan di proses atau sela-sela kegiatan bermain. Dan insya Allah semua kegiatan bermain yang kita sajikan itu bermuatan edukasi atau ada nilai pembelajarannya. Begitu. Terima kasih banyak Mama Bukhari. Sama-sama Bu Sinta. Silakan. Untuk yang lainnya dari Mama Alinda Edelin atau kalau untuk masukan sih sepertinya kalau buat saya nggak ada ya Bu, alhamdulillah sangat terbantu juga sama seperti Mama Al-Bukhari, anak-anak saya seperti Alin sama Adel untuk hafalan suratnya itu mereka kan awalnya sebelum bergabung di sekolah Riyad belum begitu bisa ya Bu, tapi karena bergabung mereka jadi terpacu untuk hafalannya itu Bu, sangat Allah. Untuk itu sangat membantu. Makasih ya Bu Ani dan Bu Sinta. Sama-sama. Alhamdulillah, alhamdulillah.
Iya, Iya, untuk aku iya. jadinya lebih semangat. Aku ada hafalan ini sama Bu Ani, sama Bu Sinta, Ali. Jadinya mereka termotivasi buat untuk bisa hafalan surat-surat pendeknya sama surat hadis gitu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Mama Edelin, Mama Alinda ya. Ini langsung rapel ternyata A dan B sekalian ini Mama Edelin dan Alinda ya. Kadang-kadang maaf kalau misalnya kekurangan anak-anak, karena kan kalau untuk si kakak, si Alinda kan aku lebih fokus ke adiknya. Jadi kadang-kadang, Ma ini kurang gini. Jadi untuk Alinda kadang-kadang memang kadang-kadang suka ada salah atau gimana Bu Ani, maaf ya Bu. Makanya ini saya kadang tuh tanya sama Alinda, Alinda sama siapa di sampingnya gitu. Kan papanya kan kerja Senin sampai Rabu. Kan kalau dari hari Kamis aku ada yang bantuin. Jadi kalau misalnya itu memang agak Alindanya kadang-kadang suka ada salah, suruh siapin apa salah, aku minta maaf di situnya Bu ya. Oh, nggak apa-apa Bunda, nggak apa-apa. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Terima kasih banyak ya bantuannya Bu Ani dan Bu Sinta. Iya, sama-sama. Oke, sama-sama. Mama Alinda, Mama Edelin ya. Baik, itu yang tadi sudah disampaikan oleh Mama Al-Bukhari dan Mama Edelin Alinda. Barangkali untuk yang lain ada yang ingin disampaikan, silahkan. Mama Sakwina, Amra, Mariam, terus Irgi. Cukup mau mungkin menyampaikan apa saya? Duduk yang rapi yuk. Itu ada buku Sinta tuh, duduk yang rapi. Sinta mau sleep. Enakan. Oke, Irgi. Halo Irgi. Yang menjadi catatan saya ya Bunda ya, karena memang kami mengamati ya, apalagi ini untuk anak usia dini. Jadi setelah perjalanan KJJ yang berjalan ini masuk tahun kedua di Sekolah Indonesia Riyadh. Nah, kegiatan selama 5 hari anak di depan screen ya, seperti itu. Untuk antisipasi seperti itu, khususnya saya memberi catatan ini ya di raportnya anak-anak. Harapan saya 1 jam ini ketika belajar kan anak-anak fokus di depan layar HP ataupun laptop. Harapannya untuk mengurangi pengaruh radiasi ataupun ya yang itu diharapkan setelah pembelajaran anak-anak bisa bermain dan mengurangi melihat-lihat gadget semacam itu, karena kami juga sedang mengevaluasi ini Ayah Bunda setelah diskusi dengan guru-guru yang lain khususnya di tingkat SD, TK, SMA semacam itu. Setelah beberapa tahun nanti ada semacam kebosanan seperti itu. Nah, kami mencegah hal seperti itu gitu. Nanti ini kan mungkin masa-masa TK masih seneng ya ini. Karena nanti ketika di SD itu anak akan lebih lama. Misal kalau mengikuti pembelajaran PJJ seperti ini lebih lama, kemudian tentunya berbeda dengan anak-anak yang masuk tatap muka seperti itu. Iya. Nah, untuk antisipasi hal semacam itu, bosen, kemudian jenuh seperti itu, apalagi interaksinya terbatas ya, yang tentunya berbeda online dengan yang tatap muka seperti itu. Jadi harapan kami
orang tua bisa mengontrol anak-anak untuk menggunakan gadgetnya gitu. Jadi ya biar anak-anak bermain lebih leluasa, bermain dengan temannya, entah bermain dengan kakak atau adiknya, seperti itu Bunda semua ya. Ya biar nantinya ya mungkin mau melanjutkan ke SD KJJ lagi biar nggak bosen juga karena nanti tentu berbeda. KJJ kan lebih yang tingkat SD kan lebih lama lagi masa belajarnya dan tentunya belajarnya juga dengan udah mapelnya udah lebih banyak seperti itu. Kalau di TK kan kami fokuskan anak-anak seperti yang disampaikan tadi Bunda Bukhori, anak-anak senang, anak-anak enjoy, makanya kegiatan yang kami hadirkan itu berusaha melibatkan seluruh aktivitas anak. Jadi biar anak nggak bosan. Makanya untuk semester depan juga kami ingin lebih ide-ide kegiatan pembelajaran lebih aktif lagi melibatkan anak seperti misal anak biar gerak seperti itu. Jadi tidak melulu menghadapi di depan layar seperti itu. Jadi ini tentunya dukungan dari orang tua akan sangat membantu gitu. Seperti itu Bunda. Kalau selama ini gimana Bunda? Apakah anak mungkin malas atau ini mungkin kadang-kadang ya anak-anak ada kan masanya anak-anak ini moodnya lagi nggak ingin gabung atau apa itu nggak apa-apa Bunda, nggak perlu dipaksa karena menurut kami 5 hari rutin itu sudah sangat ini sekali gitu. Kalau yang tahun lalu kan 3 hari ya anak-anak ya, 3 hari kan waktu itu. Nah, yang tahun ini mulai 5 hari. Jadi anak-anak biar nggak bosen juga di depan laptop, di depan HP kayak gitu. Seperti itu Bunda, mungkin ada lagi yang disampaikan. Kalau selama ini mungkin apa yang dirasakan anak selama belajar online seperti itu. Assalamualaikum Bunda Ezio. Waalaikumsalam Bu Ani. Mohon maaf Bu Ani, saya baru baca WhatsApp grupnya. Ketinggalan. Nggak apa-apa. Alhamdulillah belum kok. Oh iya. Saya menyimak dulu nih Bu Ani sampai mana. Oh iya. Ini mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan nggak apa-apa Bunda? Mas, nanti dulu deh Bu Ani sebentar, nanti dulu. Oke. Untuk Baik. kan iya Bu Sinta. Oke, monggo Bu Ani. Cukup mungkin. Oke. Paling tidak tadi sudah terwakili ya dari kelompok A ada Al-Bukhari, dari kelompok B Erdelin dan Alinda ini sudah tersampaikan. Jadi memang betul yang disampaikan Bu Ani karena memang kita untuk KCC ini durasinya 5 kali dalam sepekan. Jadi untuk kegiatan bermainnya ya memang sebaiknya sudah tidak bergadget lagi karena gadget fokus untuk kegiatan pembelajaran, aktivitas yang lain bisa dioptimalkan untuk kegiatan bermain ataupun aktivitas fisik lainnya. Nah itu selain menjaga kesehatan mata Ananda juga menghindari radiasi. Untuk penyampaian gambaran umum insya Allah sudah cukup ya Bu Ani. Nanti bisa kita lanjutkan boleh di kelas masing-masing atau mau private konsultasi pribadi kita sepakati saja
langsung ke ruang kelas atau bagaimana ini, Bu Ani? Karena di sini TKB-nya sudah cukup lengkap ya Bu Sinta. Jadi mungkin TKB nggak apa-apa tinggal dulu di sini seperti itu. Dan untuk ini mungkin orang tua juga Bunda apa itu bertanya-tanya bentuk rapotnya apakah ada hard copy-nya gitu ya. Jadi alhamdulillah Bunda kami sampaikan sekali lagi selain rapor capaian pembelajaran Ananda berupa PDF, kami juga menyiapkan hard copy-nya. Jadi seperti sebelumnya untuk raport yang berbentuk fisik nanti bisa diambil. Jadi kami sudah menyiapkan juga ini rapotnya. Jadi selain PDF, kami menyiapkan hard copy-nya. Nah, biasanya bisa diambil kalau mungkin orang tua yang ayah bunda yang tinggalnya di sekitar Saudi, barangkali mau mampir ke sekolah, silahkan dengan senang hati. Jadi biar tahu sekolah kita, sekolahnya anak-anak seperti itu. Jadi ini bentuk rapotnya ya, Bunda ya. Atau mungkin nanti kalau yang di luar negeri Saudi nanti ketika tamat atau mau pindah ke Indonesia bisa ininya bisa nanti Paketkan ya? paket ataupun kalau pengalaman kemarin tahun yang lalu itu kebetulan saya mudik ke Indonesia dan ada beberapa wali murid juga yang juga mudik, jadi saya tawarkan mungkin bisa titip dan kita kirim dari Indonesia. Ada beberapa yang seperti itu gitu. Dan yang sekitaran Saudi yang di Damam, yang kemarin ambil itu di Damam, itu ambil ke SIR sambil main. Jadi kita ketemuan sama bu gurunya ini yang selama ini cuma dilihat di layar seperti itu. Masya Allah senengnya. Ternyata ada Seneng versi banget bisa aslinya gitu ketemu. ya Bu Ani. Iya. Biasanya kan cuma di layar seperti ini, Masya Allah. Itu. Oke, Itu ya, Bunda. baiklah untuk yang kelas B mungkin bisa stay di sini. Untuk yang TKA ini mau kembali ke kelas atau mau di room sendiri-sendiri? Kalau memang di room sendiri-sendiri nanti bisa masuk bergantian atau mau langsung di kelas bersama-sama ini. Mama Edelin ini yang agak ini ya harus tinggal atau harus Edelin bolehlah di sini dulu sama Bu Ani, nanti didahulukan, terus setelah selesai sama Bu Ani di kelompok B nanti boleh bergeser ke kelas A yang kelas biasa ya Maya. Oke, berarti kita yang Al-Bukhari sama Maryam kita geser ke kelas sebelah ya sayang ya. Oke, terima kasih banyak Bu Ani, terima kasih banyak mama-mama dan teman-teman TKB. Adik-adik TKA ini pamit undur diri. Berarti untuk kegiatan yang klasikal atau secara umum kita akhiri dulu, nanti kita lanjut di kelas masing-masing. Kita baca hamdalah bersama-sama yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Izin undur diri Bu Ani dan teman-teman kelompok B. Kita Bu geser ke Sinta. kelas A. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mama-mama yang lain izin dulu. Salam kenal dari Pak Bunda Bukhari. Halo Bu Hari. Halo. Ketemu lagi. Iya.
Ya, Bunda, mungkin diskusi kita bisa lebih fokus untuk perkembangan anak-anak. Karena setelah ini bulan lagi, tentunya kita menyiapkan Ananda untuk masuk ke SD seperti itu. Barangkali Bunda semua memberikan saran atau harapan di semester 2 nanti seperti apa, seperti itu. Karena selama ini yang menjadi patokan bagi kami, karena di TK itu merupakan seperti yang disampaikan di rapor, itu dasar literasi, jadi masih dasar, artinya kita memberikan konsepnya seperti pengenalan huruf, kemudian konsep mengenal bilangan, angka, seperti itu. Jadi masih belum tahap ke penjumlahan, apalagi pengurangan. Seperti itu yang konsep bilangan dikuatkan dulu sehingga nanti ketika masuk SD anak-anak barulah ketika konsepnya sudah matang, sudah kuat di SD-nya akan lebih mudah seperti itu. Karena memang di kita Sekolah Indonesia Riyadh pengenalan pada awal-awal masih pengenalan baru, kemudian tahap penjumlahan, pengurangan seperti itu. Makanya selama ini saya memberikan pembelajaran berupa konsep dulu, yang konkret dulu. Anak-anak belum bisa berpikirnya yang abstrak, yang bayangan-bayangan itu kan masih belum. Jadi kalau berhitung ya harus ada bendanya seperti itu. Untuk huruf minimal kita mengenalkan secara rutin tiap hari kita berikan sekilas. Selama ini yang sudah kita berikan berupa menulis kalender seperti itu untuk sebagai stimulus untuk anak mengenal huruf seperti itu. Jadi sedikit demi sedikit seperti itu. Kemudian melalui kegiatan-kegiatan yang kenapa selama ini banyak melibatkan kalau melibatkan dengan kegiatan yang dengan jari, misal yang mengelem, merobek ataupun meremas, kemudian kemarin menggunting ataupun apalagi ya, hal-hal yang berkaitan dengan jari-jari anak ya, itu sebenarnya tujuannya itu agar anak persiapan untuk menulis. Jadi dikuatkan dulu otot-otot jari tangannya sehingga nanti ketika menulis, karena yang kami lihat ya, mungkin orang tua juga yang lebih tahu ya. Kalau saya kan terbatas dengan online seperti ini, karena saya amati beberapa anak kadang memegang pensilnya masih keliru. Jadi belum bisa begini tapi masih begini. Nah, ini kan pengaruh dalam coretannya anak gitu. Seperti itu kenapa selama ini banyak kegiatan yang melibatkan istilahnya motorik halus ya Bunda ya. Kalau motorik kasar itu yang kaitannya dengan kegiatan seperti lompat, lari, kemudian ya semacam itu kasar seperti itu yang menggerakkan sebagian besar tubuh kita gitu. Nah, biasanya ini kami berikan ke anak-anak hari Rabu, tapi memang ini menjadi evaluasi bagi saya pribadi, sepertinya masih kurang gitu untuk yang anak-anak KJJ gitu. Menjadi catatan bagi saya ya Bunda ya. Ya. Nah, itu gambarannya Bunda untuk persiapan anak-anak nanti ke SD gitu. Mungkin di sini barangkali Bunda bisa sharing nanti anak-anak SD-nya mau di Indonesia atau di mana bisa disampaikan sehingga kita bisa tahu apa yang langkah kita selanjutnya khususnya untuk memberikan pembelajaran ke anak seperti itu. Gitu Bunda. Kemudian untuk waktu belajarnya apakah sudah cukup ideal jam 10 seperti itu? Karena kami juga memperhatikan ada anak yang tinggalnya selisih waktu cukup ini ya, jadi saya menimbang hal-hal semacam itu gitu. Itu Bunda, tambahan dari saya. Gimana Bunda kesan-kesannya anak
mengikuti belajar online ini. Atau mungkin apa yang kami berikan berupa LKA itu mungkin sedikit merepotkan atau bagaimana, karena memang kalau dulu-dulu ketika anak-anak yang reguler itu juga online, nah kegiatan itu berbasis rumah gitu. Jadi memanfaatkan apa yang ada di rumah. Nah, karena sekarang ini yang reguler juga sudah masuk, jadi saya berpikirnya sekalian menyiapkan dengan yang reguler gitu, Bunda. Jadi makanya kenapa banyak LKA-nya juga selain kegiatan yang aktivitas fisik seperti itu. Begitu, Bunda. Apakah ini merepotkan atau seperti apa gitu ketika harus ngeprint seperti itu? Kalau untuk saya sih Bu Ani, untuk LKA itu nggak ngerepotin kok, bukan sejauh ini nggak ngerepotin sama buat bahan-bahan itu enggak sih. Ya, paling yang agak ini tuh kayak kemarin kayak bumbu-bumbu gitu kan, di sini kan kita kan kadang-kadang kan agak susah terbatas ya. Batas, mungkin keterbatasannya di situ sih Bu. Kalau untuk saya pribadi. Iya. Terima kasih Bu Ani. Iya, sama-sama. Anak-anak kalau bermainnya gimana, Bunda? Selain sama kakak atau adik gitu, apakah juga punya teman selain di rumah gitu? Sakwina gimana? Untuk Sakwina mainnya di rumah aja Ibu, sendirian. Jadi kita ya Allah. Iya. Jadi setiap Sakwina minta mainan apa kita selalu beliin, jadi biar dia nggak bosen gitu maksudnya. Iya. Ya, segalanya mainan ada, jadinya dianya mainnya di rumah dengan happy aja gitu. Kalau udah bosen baru nonton YouTube di TV gitu. Kita memang mengurangi gadget sih memang, karena anaknya juga alhamdulillah nurutan aja gitu. Ya mungkin kalau untuk lembar kerja LKA itu kalau saya masukan dari saya mungkin bisa dikirim dari Bu Aninya itu mungkin hari Jumat, tapi agak ini karena kita ada perbedaan waktu, jadi kan hari kerjanya itu papahnya sampai jam 5 gitu Bu Ani. Jadi kalau nggak di print sama papanya, anaknya suka marah. Jadi yang lainnya pada printan yang punya gitu, Sakwina tidak punya gitu, jadinya anaknya gimana, jadi mamanya harus nyetak. Harus niru kalau manual ya Maya. Iya manual. Jadi cuman itu aja Bu Ani, terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, ini Bunda untuk membiasakan anak juga, misalkan nanti mau melanjutkan di tingkat SD-nya, kita biasakan ya sama-sama ya, saling mengingatkan. Nanti di SD itu anak-anak ketika sekolah ya memang untuk menghadirkan bahwa aku ini sekolah beneran. Nah, anak-anak nanti juga akan memakai seragam. Nah, untuk anak-anak yang TKB ini kita biasakan juga saat ini minimal kita memberikan pengajaran ketika kita hadir di Teams, pakaiannya seperti apa, seperti itu mohon diperhatikan sehingga anak akan terbiasa nantinya gitu. Jadi kalau saat ini nggak apa-apa, nanti kita coba di semester 2 gitu. Mungkin yang laki-laki bisa menggunakan nggak apa-apa pakai atasan kaos tapi celananya mungkin lebih panjang seperti itu gitu. Seperti itu ya Bunda ya. Kalau selama ini yang yang perempuan nggak masalah ya, yang perempuan ya. Karena memang kan usia 4-6 tahun ini memang masa-masa aktifnya anak, jadi nggak apa-apa Bunda, kalau misalkan anak lari-larian atau apa ya memang karena usianya segitu ya,
memang harus aktif gitu, nggak apa-apa. Misal kalau anak nggak mood atau apa juga nggak apa-apa. Jadi kegiatan itu tidak harus selesai saat itu gitu. Jadi minimal anak tahu panduannya. Oh, bu gurunya mengerjakannya seperti ini, seperti ini. Kemudian saya sampaikan juga bahwa selama ini setiap kegiatan anak kan kami rekam ya Bunda ya. Selain setiap tahunnya kami juga harus laporan ke kepala sekolah. Di samping itu juga manfaatnya untuk guru ya khususnya dalam memberikan penilaian sehingga kalau misalkan ada yang miss gitu saya khususnya bisa melihat hasil rekamannya dan untuk memudahkan juga ayah bunda bisa mengakses playlistnya. Memang saya sengaja saya simpan di YouTube Bunda biar nggak hilang. Kalau ingin melihat saya share di sini ya Bunda ya. Kegiatan anak-anak. Jadi ya selama ini alhamdulillah langsung ini. Namun ya kadang-kadang karena banyak kegiatan ya di sekolah jadi kadang agak telat seperti itu. Di sini Bunda, hampir tiap hari ya ini ya. Ini nanti Bunda kalau ingin melihat, mulai dari pertama dulu, saya share ya Bunda ya. Kemudian untuk hasil karya anak, untuk dokumentasi juga ya Bunda, saya sarankan disimpan di satu file sebagai kenang-kenangan ya Bunda ya. Dulu sekolahku di sini, dulu ternyata dari portofolio itu ya Bunda ya, kalau yang reguler saya kumpulkan, kemudian saya urutkan dari pertama masuk hingga sekarang. Di situ kita bisa melihat tahapan perkembangan anak ketika mencoret, kemudian kita lihat hasil karyanya, mulai menggambar, kemudian membuat huruf. Nah, di situ akan terlihat sekali ya. Jadi misalkan anak coretannya membuat ini kok masih belum tepat atau apa, nggak apa-apa, memang tahapannya seperti itu. Gitu. Dan setiap anak berbeda-beda perkembangannya. Mungkin ada yang sudah anak menonjol untuk mengekspresikan bahasa, misal entah itu cerita atau apa gitu. Tapi sisi lain kok masih kayaknya kok masih kurang di sininya, nggak apa-apa. Jadi setiap anak punya keunggulan masing-masing gitu. Seperti itu. Ini Bunda linknya saya share di chat. Nanti kalau ingin lihat-lihat. Ada hal-hal lain Bunda yang ingin disampaikan? Apalagi mungkin untuk ide-ide pembelajaran kita, barangkali satu kesempatan gitu kita hadirkan, kita gantian gitu Bunda menjadi sumber belajarnya gitu. Misalkan mungkin Bunda punya aktivitas atau punya keterampilan tertentu yang bisa dibagikan. Nah, biar nggak bosan juga Bunda. Bundaku jadi guru gitu, misalkan. Itu bisa diagendakan Bunda. Jadi anak-anak biar nggak bosen juga. Entah nanti Bunda mungkin sharing apa, atau menunjukkan video apa, nggak apa-apa. Atau mungkin video tentang kehidupan, kehidupan di Roma seperti ini, ketika Sakuina jalan-jalan ke taman, boleh menghadirkan semacam itu Bunda, biar kita ada variasi pembelajaran gitu.
Bu Ani. Saya jadi mau jadi Ya, guru. Sakuina ya. Iya, Iya, aduh. iya, Sakuina ya. Mau ya, Mau. kalau Ya, bundanya yang mau. ngajar. Mau ya kan? Ayo bunda nanti kita agendakan gitu. Biar Antara anak-anak Bu juga Ani nggak saya bosan. mewakili. Nah, ini saya juga baru sadar ini. Saya juga baru sadar kan kalau yang di luar Saudi hari Ahad itu hari libur ya. Yang di Dubai sama di Abu Dhabi juga udah sepertinya hari Minggu kan hari libur ya Bunda ya. Iya Bu Ani. Iya. Ini yang apa itu? Saya pikir oh iya ya, kan waktunya masih ini untuk keluarga gitu. Apakah mengganggu? Itu saya sadarnya tuh akhir-akhir gitu. Itu juga akan menjadi evaluasi kami ya. Apakah untuk pertemuan bisa kita kurangi karena emang hari Minggu, hari Ahad itu kan hari libur ya. Kecuali Amra ya, Amra kan masih Ahad aktivitas gitu. Bisa jadi ya udah dikurangin aja, kita sesuaikan 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, nanti kami sampaikan seperti itu. Kalau di SD karena memang mengikuti aturan di Sekolah Indonesia Riyadh ya tetap hari Ahad ada sekolahnya. Untuk SD-nya gimana Bunda rencananya? Ada yang kembali ke Indonesia atau seperti apa? Kalau untuk Sakwina sepertinya mau lanjut di KJJ aja dulu Bu Ani. Oh gitu. Iya, mungkin nanti kelas 2 baru balik ke Indonesia bisa pindah gitu. Karena takut gitu. keputus iya, karena sekolah di sini juga apa ya? Beda aja Bu, masih di sini iya kalau dicampur sama orang lokalnya sepertinya takut rusak karena orang Roma itu benar-benar aneh anaknya pada beda sama orang Indonesia deh. Oh iya. Iya. Kalau waktu tinggal di Pakistan itu juga mainnya sama siapa Bunda? Kalau di Ada Pakistan teman? kan kebetulan banyak karena di sana juga orang Indonesianya juga banyak. Jadi setiap seminggu sekali itu kita ada pertemuan antara family semuanya pada datang ke KBRI. Jadinya kita disitulah anak saatnya bermain dengan teman-teman. Nah Ya. itu Kalau di maksud sini saya Bunda. tidak ada. Oh emang karena Karena lebih sedikit ya lebih komunitas Indonesia. yang punya anak kecil mungkin lebih sedikit sekali di sini jadinya. Iya. Cuman untuk Kalau masuk untuk jam belajarnya kan di sini masih jam 8 jadi masih terjangkau lah, masih bisa. Ya. Iya, kadang-kala Sakwina bilang belum sarapan gitu. Waduh, makan dulu sayang ya. Karena kalau pagi-pagi sekali dibangunin kasihan juga, mungkin takut ntar dia pusing atau kenapa. Jadi sebangunnya dia aja kadang-kadang mepet. Maaf Bu Ani jadinya. Nggak apa-apa. Sekolah juga belum mandi, belum apa. Sarapan aja belum. Ya Allah. Iya. Tapi anaknya semangat kok untuk sekolah Bu. Jadi kalau hari libur kapan sekolah besok sekolah ya Bun, pasti nanyain sekolah melulu. Oh, Masya Allah. Marah. Iya. Ini kan yang apa itu belum punya kakak atau adik itu kan Sakwina ya. Jadi sosialisasinya gitu biar sama-sama ini. Iya Bu. Kalau yang lainnya bisa main ya sama kakak ya, sama adik juga. Ezio gimana Bunda perkembangannya untuk berbahasanya? Nah, ini Bu Ani, kalau untuk Ezio sendiri, untuk sampai sekarang sih bahasa Indonesianya masih belum ya Bu Ani. Soalnya kan berbahasa dengan kakak-kakaknya itu masih pakai bahasa Inggris. Kalau sama saya, sama
papanya itu udah berusaha bahasa Indonesia terus komunikasi, tapi nanti jawabnya masih bahasa Inggris lagi. Oh iya iya. Tapi kalau untuk di sekolah mungkin kalau saya lihat dia udah paham, udah bisa menerima ini maksudnya apa gitu. Cuma ya itu kalau untuk nanti untuk mengutarakan misalnya huruf ABC-nya masih bahasa Inggris. Oh Angka iya nanti iya. keluarnya bahasa Inggris, makanya saya harus ngulang-ngulang lagi bahasa Indonesia gimana. Yaitu Bu Ani. Sama mungkin ini maaf Bu Ani kalau Ezio itu kan gimana ya, kalau untuk sekolah itu dia nggak bisa diem ya Bu Ani ya. Suka tiduran. Itu saya selalu ingatkan terus. Atau kalau misalnya kan dia selalu kalau mau sekolah itu dia mau di satu tempat kayak di sofa gitu Bu Ani. Saya mau pindah ke meja yang ada mejanya, selalu nggak mau, maunya yang di sana terus. Makanya akhir-akhir ini saya selalu paksa, ayo harus di meja biar nggak tiduran terus gitu Bu Ani. Itu yang agak susah. Iya. Ya mungkin Ya itu emang aja Bu kan Ani. anak laki-laki lebih aktif ya. Iya, itu biar bisa diam juga. Pelan-pelan, yang penting kadangkala itu Bunda, anak-anak itu kan gerak terus tapi ketika ditanya dia nyantol. Jadi dia itu artinya merekam. Jadi ya meskipun gerak dia merekam karena emang tahapannya seperti itu. Kita nggak bisa apa itu masa-masa itu dia memiliki aktivitas geraknya paling tinggi selama di seluruh hidupnya itu ya di usia itu gitu. Jadi ya kitanya yang harus ini memahami seperti itu gitu. Ada lagi Bunda? Setelah ini saya share ya Bunda ya ininya melalui Bapri ya untuk raportnya untuk Amra dan Sakuina saya rangkaikan dengan yang mulai dari TKA, jadi biar nyambung, biar jadi satu file juga, nggak pecah-pecah gitu, seperti itu. Jadi biar berurutan, nanti pun ketika semester 2 akan saya tambahkan lagi, jadi berangkai gitu. Jadi satu file, kemudian selain itu juga di bentuk fisiknya juga kami simpan, seperti itu. Oke. Nanti untuk pembelajaran berikutnya insya Allah tanggal 8 ya Bunda ya. Tanggal 8 Januari dengan jam yang sama. Mohon maaf juga kalau selama ini segala sesuatu itu kadang mendadak. Jadi ya kami sebagai guru yang mengikuti ini apa itu namanya informasi yang dari sekolah gitu yang memang ya suka mendadak seperti itu. Jadi karena memang tingkat ininya banyak ya SD, SMP, SMA, jadi kegiatannya juga beragam sehingga melibatkan banyak pihak kadang yang dengan anak-anak OSIS mereka yang membuat rangkaian kegiatan kemudian sehingga untuk bergabung itu juga ya intinya suka mendadak begitu. Mohon dimaklumi, mudah-mudahan ke depannya juga akan lebih baik lagi. Seperti itu. Nah, untuk sumber belajar Bunda, jadi yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya, kalau saat ini di kurikulum Merdeka itu kita menggunakan sumber belajar itu kita cantumkan. Kalau sebelumnya berdasarkan tema ya, temanya apa, kemudian kita yang mencari aktivitas apa yang cocok gitu. Nah, kalau saat ini sumber belajarnya yang mau kita sampaikan itu apa. Jadi sejauh ini sudah kita terapkan sumber belajar melalui buku, kemudian juga video ataupun audio. Audio ini untuk melatih pendengaran anak, fokus anak jadi selama ini baru 3 itu ya Bunda ya yang menjadi sumber belajar. Contohnya dari sumber belajar itu misalkan buku, kegiatan apa yang bisa kita kembangkan. Nah, hal ini di samping didapat dari sekolah, hendaknya orang tua di rumah juga
apa ya, memberikan hal serupa gitu. Kita biasakan misalkan anak-anak banyak mengoleksi buku cerita, itu bisa dari situ apa yang bisa kita kembangkan seperti itu. Jadi itu juga sebenarnya kegiatan pramembaca. Jadi kita siapkan literasi itu tidak melulu membaca seperti ini, tapi dari buku itu apa yang bisa kita kembangkan, apa yang bisa kita peroleh, sehingga wawasan anak itu bertambah, wawasan anak itu menjadi dalam seperti itu. Jadi tidak sekedar pengetahuan membaca aja, tidak sekedar sekedar pengetahuan gitu, tapi dia akan lebih dalam lagi memaknai setiap bacaannya. Mungkin kadang untuk anak isi bacaannya berupa 1-2 baris saja, tapi dari 1 atau 2 baris itu kegiatan apa yang bisa kita kembangkan. Sehingga apa yang kami terapkan di sini, anak-anak itu sampai melekat, karena setiap pertemuan selalu kita ulang kembali ceritanya. Ini seperti peternakan Cici, sehingga pengalaman kami yang kami peroleh, anak-anak ketika bermain di taman, itu ada rumah-rumahan kayu, itu anak-anak selalu menyebut itu peternakan Cici. Karena artinya apa? Anak-anak sudah melekat dari buku tadi. Seperti itu. Nah, itu kegiatan yang kami terapkan saat ini. Mudah-mudahan nanti di semester depan lebih beragam lagi, dan Bunda mohon kolaborasinya juga ya, siap ya? Siap memberikan sharingnya apa aja yang mungkin bisa dibagikan ke anak-anak. Nanti saya sediakan waktu khusus mungkin 5 hari, karena pas ya ini 5 hari. Hari Ahad Mama siapa? Hari biar anak-anak nggak bosen, Ma. Dan bisa merasakan ini sensasinya menjadi guru. Seperti itu. Siap ya Bunda izin ya? duluan Bu Ani. Saya nyerah. Gitu. Oh, jangan dong Bunda. Izin duluan, nanti kan ada nyerah Bu Sakulina. Ani. Saya serahkan ke Bu Ani saja. Oke. Bisa sharing video, bisa apa aja bisa. Oke Bunda, sepertinya ini sudah 1 jam lebih. Ada lagi yang ingin disampaikan Bunda? Ya Irgi sayang. Selamat berlibur juga ya Bunda, anak-anak semua, Amra, Terima kasih Bu Ani. Sakuina, Ezio, Irgi, Alinda. Malu-malu. Ayo ngomong, katanya mau ngomong. Apa Ngomong sama Bu Sakuina? Ani katanya. Ayo boleh. Ayo malu. Jadi nggak? Mau ngucapin aja terima kasih buat Bu Ani katanya. Selama ini udah ngajarin Sakuina. Sama-sama Sakuina sayang. Ini aslinya cerewet Bu Ani. Oh ya. Cuman kalau di depan teman-temannya mungkin malu, masih malu. Iya, setelah beberapa waktu lalu dicoba bermain peran itu juga ternyata bisa juga ya. Ini saling menyapa, itu perlu diulang lagi itu kayaknya ya. Iya. Amrah juga, terima kasih Bu Ani sudah membimbing dengan sabar. Iya. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Bunda. Halo Adik Rafa. Adik Bu Ani. Maaf ya Bu Ani, ini Rafa selalu ingin ikut kakaknya sekolah. Oh, nggak apa-apa Bunda. Iya,
bonus. Bonus ya. Baik, sepertinya sudah cukup ya Bunda. Kita sudah berapa menit ini? 80 menit kita di sini di pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini membimbing Ananda semua akan bermanfaat untuk perkembangan Ananda selanjutnya, dan mudah-mudahan harapan kami semua di semester depan akan lebih baik lagi, dan kami sebagai gurunya bisa menyajikan aktivitas yang lebih menyenangkan lagi bagi anak. Dan permohonan maaf kami sampaikan jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama ini dalam memberikan layanan kepada Ananda semua, tidak hanya Ananda tapi juga kepada ayah bunda semua. Barangkali ada kata-kata dari saya, sikap saya yang kurang berkenan seperti itu. Baik, saya sampaikan selamat berlibur semua. Kita bertemu kembali di tahun depan dengan harapan baru insya Allah. Sehat-sehat semua. Kita bertemu lagi ya sayang ya. 2 minggu lagi insya Allah. Insya Allah sehat-sehat semua ya. Oke. Kita foto dulu ya. Mana Ezio-nya? Ezio ada? Bentar Bu Eni. Oh, nggak apa-apa kalau sedang main, Ma. Kita foto dulu, sayang. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam, Alinda sayang. Oh, mana? Mana Ezio? Tadi kan memang ada. Itu Alinda. Asyakuina. Iya. Hai. Halo, Alinda. Nanti kalau ingin menanyakan sesuatu atau sharing sesuatu bisa melalui Wapri ya Bunda, atau kalau pengen kita tatap muka langsung juga bisa. Kan kita bisa langsung call secara Wapri gitu ya. Nah, ini Ezio sayang. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih semuanya. Bu Ani tutup. Saya tutup ya Bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye sayang. Bye-bye Ezio sayang. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye Alinda, Sakuina. Bye-bye sayang. Bye-bye Ezio. Bye-bye Sakuina. Bye-bye Ezio.